dilindungi atau tidak kan ya harapannya kan kita ya harus bisa melestarikan apapun hewannya kan itu, walaupun itu dari impor ya. Kakatua gala itu termasuk jenis kakatua yang paruh putih dia. Apa karakternya paruh putih dan paruh hitam? Kalau dibilang kita menangkarkan di Jakarta mungkin lahannya cukup mahal. Oh gitu ya. Assalamualaikum Sobat Kristiawanto Channel. Hari ini saya datang ke tempatnya Mas Bayu. Iya, betul Chris. Ini teman baru, mudah-mudahan bisa jadi teman selamanya. Amin, amin. Nah, saya jujur Mas Bayu, saya lagi belajar memahami atau mengetahui terkait masalah burung paruh bengkok. Iya. Nah, karena apa? Ya saya kan ingin memelihara burung paruh bengkok. Tentunya kan kalau memelihara sesuatu kan harus ada ilmunya. Ada ilmunya, betul. Karena kalau tidak ada ilmunya nanti kita miara tidak sebagaimana mestinya, kasihan burung. Kasihan burungnya, betul. Kasihan hewannya dia. Iya, kasihan hewannya. Kita kan niatnya ini kan miara burung kan ya. Harapannya kan juga burungnya juga nyaman. Di kita, terus lebih-lebih bisa breeding ya. Lebih-lebih bisa mereka ya sesuai dengan habitatnya lah. Iya. Nah, hari ini saya dapat hibah dari Mas Bayu. Nah, yaitu kakak tua gala. Nah, saya ingin sedikit tahu tentang kakak tua gala tuh seperti apa, Mas? Kalau untuk kakatua gala sih Om ya, ini kan awalnya kan memang dia negara asalnya itu dari Australia. Dan mereka pun di Indonesia itu bukan termasuk hewan yang jenis dilindungin. Oh, di Indonesia dilindungi? Enggak, bukan termasuk hewan yang dilindungin di Indonesia. Bukan termasuk. Kecuali kayak seperti kakatua putih, yang kakatua alba dan lainnya itu banyak dilindungin. Ya intinya untuk burung-burung yang dari luar tidak perlu memerlukan izin. Kalau untuk yang seperti ini dia harus memerlukan sertifikat dan SABN hasil penangkaran biasanya. Itu sih kalau untuk yang kakatua galah ya. Iya, tentunya kan gini, masalah dilindungi atau tidak kan ya harapannya kan kita ya harus bisa melestarikan apapun hewannya kan itu, walaupun itu dari impor ya. Nah, gini Mas Bayu sendiri kan ya mungkin sudah banyak berpengalaman ya. Kalau kayak kakak tua gala ini jenis makannya itu apa dan seterusnya. Kalau untuk makan sih tetap dia sama biji-bijian dan kadang juga diselingin sama buah. Oh, buah. Kalau makan bisa dimix sebenarnya Tom. Oh gitu. Jadi pagi bisa biji, kalau nggak siang dikasih buah. Jadi diganti-ganti aja, nggak masalah sih dia. Kalau karakter kakak tua gala tuh lebih kalau kita merah tuh lebih ke talking atau lebih ke apa itu? Biasanya kalau untuk kakak tua gala untuk karakter si warna sih dia. Warna sama tingkah lakunya dia kan kadang suka lucu dia kalau sering diajak bercanda dia jambulnya sering naik, terus juga udah gitu badannya juga ngeping dia seperti ini. Badannya ngeping di depan. Maaf. Sini. Memang ya dibedain ya. Ya. Warnanya nih pink. Warnanya pinky ya. Cewek-cewek ya. Iya. Dan memang di sini juga terlihat perbedaan memang antara kakatua itu pun ada yang paruh putih dan paruh hitam. Contohnya ini. Paruh putih ini, kakatua gala itu termasuk jenis kakatua yang paruh putih dia. Oh. Apa karakternya paruh putih dan paruh hitam? Kalau paruh putih itu lebih suka jahil. Oh, jahil. Suka jahil. Gigit gitu ya? Jahilnya itu bercanda kayak gigit. Oh.
Kalau bedanya sama paru hitam, dia nggak suka jahil. Bedanya hanya di itu aja sih. Cuman kalau di paru putih itu ya kadang suka diajak main begini ya disangkain ya bercanda sama dia. Ya. Tapi memang ini lebih ke warna. Ya? Lebih ke warna dia, lebih ke warna. Selain itu apa tuh menarik lagi. Menarik dari yang lain karena burung hampir rata-rata yang pink kan agak jarang. Iya betul. Ya saya baru ketemu nih warna jenis pink kan. Jenis pink ya. Pink itu kan warna-warna feminis ya. Feminis. Feminis. Jadi kok ada burung warna pink. Iya. Nah, terus Mas Bayu sendiri apa nih toko namanya nih? Toko namanya Raki Exo Animal. Raki Exo Animal. Raki Exo Animal. Jadi sahabat-sahabat Kristiawanto Channel yang hobi atau yang suka atau menggemari burung paro bengkok ya mungkin bisa datang ke sini. Datang ke Raki Animal, bisa tanya-tanya sama Mas Bayu. Nah, Mas Bayu ini ya saya kira udah banyak pengalamannya di sini juga. Selain burung juga apa itu makanan juga ada, makanan vitamin sama perlengkapan lah dia. Nanti bisa dikunjungi lah. Ya. Nah, kemudian kalau kakak tua galang memang dari Australia, tapi di sini bisa nggak kalau di breeding, Mas? Bisa di breeding. Emang di Indonesia pun sudah ada beberapa yang bisa menangkarkan. Lebih banyak sih tepatnya di daerah Jawa itu. Oh, di Jawa ya? Di Jawa. Saya lihat beberapa tuh ada di Tegal, di Solo. Udah banyak sih sebenarnya dan memang kalau dibilang kita menangkarkan di Jakarta mungkin lahannya cukup mahal loh. Oh gitu ya. Makanya banyak orang-orang yang di daerah menangkarkan yang menggunakan fasilitas tanahnya untuk dijadikan penangkaran. Salah satunya itu. Maka dari itu ya saya berharap sih nanti juga ini kalau udah ketemu pasangannya ya one day mungkin bisa Amin. Breeding kan gitu. Amin. Kita breeding, kita rawat dengan baik, dengan sepenuh hati. Ya siapa tahu ini nanti juga menjadi hewan yang bisa tumbuh berkembang di Indonesia. Itu. Kalau Mas Raki sendiri hobi burung paro bengkok sejak kapan? Kalau saya main di Baru Bengkok itu udah dari 2012-an. 2012 udah lama dong. Udah lumayan lama. Yang tadinya awalnya hobi, akhirnya jadinya jadi profesi. Hobi jadi profesi. Kalau saya Mas suka burung itu memang dari kecil. Dari kecil kan kita suka cari burung, ya burung-burung apa tuh kayak kutilang gitu kan, gitu. Nah, habis itu main merpati ya sama juga, saya juga merpati juga. Selesai sekolah itu udah kita kan merantau dan seterusnya lah ya kan. Udah ketika pandemi kemarin itu saya kembali lagi muncul hobi masa kecil. Nah, saya bikin aviari kecil di rumah, saya isi macam-macam jalak, tapi lama-lama udah agak bergeser. Sekarang saya lagi hobi di Paro Bengkok. Nah, maka dari itu untuk menyalurkan hobi ini, saya mungkin ke depan juga mau banyak belajar lah dari Mas Bayu ini. Siap. Ditunggu nanti Om, nggak apa-apa, kita welcome. Iya, yang mana every time nanti saya mungkin kontak-kontak, tanya-tanya bagaimana kalau ada misalkan burungnya kurang sehat atau apa dan seterusnya. Saya jangan bosan-bosan saya tanya. Siap. Mas Bayu. Nah, kita pasti jawab. Itu aja Sobat Kristiawanto Channel. Hari ini saya berkunjung ke tokonya Mas Bayu di Raki Exo Animal di daerah Harapan Indah, Bekasi ya, Harapan Indah. Harapan Indah Bekasi. Di sini ya kalau yang mau lihat-lihat aja boleh, tanya-tanya boleh Mas ya. Boleh. Tanya-tanya karena tahu akhirnya jadi pengen nanti biasanya. Kalau udah suka misalkan satu gitu ya kayak racun Mas. Iya, kayak racun biasanya. Racun, kita pengen ini suka nambah satu biasanya. Nambah. Akhirnya banyak. Oke, terima kasih Sobat Kristiawanto Channel. Terima kasih Mas Bayu. Terima kasih Om Kris. Mungkin sampai ketemu nanti one day saya akan review, akan tanya-tanya lagi sama Mas Bayu. Siap. Terima kasih.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Parots.